Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Tertulis dalam kitab Lukas 11 ayat 29. Kata kunci renungan pada malam ini adalah pencari tanda, dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Lukas 11 ayat 29 sampai dengan ayat 32. Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, "Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini." Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini dan ia akan menghukum mereka. Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan mereka akan menghukumnya, sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Tertulis di dalam kitab Lukas 11 ayat 29 sampai dengan ayat 32. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, tanda dari iman sejati adalah iman yang tidak memerlukan suatu tanda. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Kisah inspiratif. Suatu kali seorang skeptis berkata kepada saya akan percaya kepada Yesus jika Dia turun ke dunia ini dan menampakkan diri di atas rumah saya. Hal itu tidak perlu. Para pemuka agama yang menolak Yesus dan yang meminta tanda darinya sebenarnya punya banyak bukti untuk percaya. Mereka tentu telah mendengar, jika tidak sempat melihat, berbagai mukjizat Yesus berupa kesembuhan, pengusiran setan, dan orang mati yang dibangkitkan.
Apa lagi yang mereka butuhkan? Karena itu Yesus menyebut mereka sebagai angkatan yang jahat. Satu-satunya tanda yang diberikan bagi mereka adalah tanda Nabi Yunus, yang telah dilemparkan ke dalam laut yang bergelora. Ketika orang-orang Niniwe mendengar pesan pertobatan dari Yunus, yang selama 3 hari di dalam perut ikan, mereka percaya bahwa Allah lah yang mengirim Yunus. Lalu mereka pun bertobat. Demikian juga para pemuka agama yang telah mengetahui perkataan dan perbuatan Yesus, akhirnya menyaksikan Dia disalib dan dimakamkan dalam kubur yang ditutup rapat, dan minggu-minggu berikutnya mereka mendengar kesaksian orang-orang yang telah melihatnya hidup dan telah menyentuhnya. Tetapi mereka tetap tidak mau percaya. Kini, di dalam Injil kita dapat membaca tentang perkataan dan perbuatan Yesus yang ditulis oleh orang-orang yang mengenalnya. Jika kita mau menerima kebenaran, kita mendapatkan semua bukti yang dapat membuat kita percaya. Kita tidak perlu menjadi seorang pencari tanda. Apakah tujuan dari tanda-tanda karunia yang alkitabiah? Saat kita berbicara tentang tanda karunia yang alkitabiah, kita mengacu kepada mukjizat seperti berbahasa roh, penglihatan, penyembuhan, menghidupkan orang mati, dan bernubuat. Tidak ada keraguan dari orang percaya apakah karunia ini benar-benar ada atau tidak, karena Alkitab dengan jelas menyatakan demikian. Yang menimbulkan perdebatan di antara orang percaya adalah tujuan dari hal-hal tersebut. Juga, pertanyaan mengenai apakah kita masih akan mengalami hal-hal seperti itu di masa sekarang. Beberapa menyatakan bahwa karunia-karunia ini merupakan tanda bahwa seseorang telah diselamatkan. Sementara yang lain menyatakan bahwa karunia ini merupakan tanda bahwa seseorang telah dibaptis oleh Roh Kudus. Yang lainnya juga menyatakan kalau tujuannya untuk membuktikan pemberitaan Injil. Bagaimana kita tahu kebenarannya? Kita harus mencari tahu di Alkitab untuk menemukan pernyataan Allah mengenai tujuan tanda-tanda karunia ini. Salah satu dari referensi awal mengenai tanda-tanda karunia dalam Alkitab dapat ditemukan di Keluaran pasal 4. Saat Musa diperintahkan Allah untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Musa khawatir jika orang Israel tidak akan percaya bahwa Allah sendiri yang mengirimnya. Maka Allah memberikan tanda pada Musa dengan mengubah tongkat menjadi ular dan tangannya terkena kusta sehingga menjadi putih seperti salju. Allah berfirman bahwa tujuan dari tanda-tanda ini, supaya mereka percaya bahwa Tuhan, Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah menyatakan diri kepadamu. Jika mereka masih tidak percaya, Allah memerintah Musa untuk mengambil air dari sungai Nil dan dicurahkan di tanah yang kering, maka air itu akan berubah menjadi darah. Tujuannya agar bangsa Israel percaya kalau Musa benar-benar adalah utusan Allah. Allah juga memberi Musa tanda-tanda melakukan mukjizat untuk ditunjukkan kepada Firaun, dengan tujuan agar dia melepaskan bangsa Israel. Dalam Keluaran 7 ayat 3-5, Allah berfirman kepada Musa bahwa Dia akan memperbanyak tanda-tanda dan mukjizat-mukjizatnya di tanah Mesir, supaya orang Mesir itu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan, apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Allah menginginkan orang Mesir mengetahui bahwa Dialah yang berkarya untuk membebaskan bangsa Israel. Di Keluaran 11 ayat 1-7,
Musa menyatakan kepada Fir'aun bahwa itulah yang terakhir, bahwa tiap-tiap anak sulung di Mesir akan mati, adalah untuk menunjukkan kalau Allah membuat pembedaan antara orang Mesir dan Israel. Tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat ini membuktikan pesan Allah kepada Fir'aun dan seluruh rakyat Mesir, supaya mereka percaya dan yakin kalau Musa sungguh-sungguh diutus oleh Allah sendiri. Ketika Elia berhadapan dengan nabi-nabi Baal di Gunung Karmel, dia berdoa kepada Allah untuk mengirimkan api dari langit agar orang-orang mengetahui bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel dan bahwa aku ini hamba-Mu dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah. Ya Tuhan, mukjizat yang dilakukan oleh Elia dan nabi lainnya merupakan bukti bahwa Allah telah mengutus mereka dan Allah berkarya di tengah-tengah bangsa Israel. Yul diberikan pesan oleh Allah yang berisi penghakiman atas bangsa Israel. Di dalam pesan tersebut terdapat nubuatan tentang pengampunan dan harapan. Saat masa penghakiman terjadi dan bangsa Israel bertobat, Allah berfirman bahwa Dia akan menghentikan penghakimannya dan memberikan berkat-Nya. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel, dan bahwa aku ini, Tuhan, adalah Allah-mu dan tidak ada yang lain, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Segera setelah pernyataan tersebut, Allah berfirman akan mencurahkan roh-Nya ke atas semua manusia sehingga mereka akan bernubuat, mendapat penglihatan dan juga melihat mukjizat terjadi. Saat orang percaya berbahasa roh pada hari Pentakosta, Petrus menyatakan, itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yul. Apakah tujuannya? Agar orang-orang mengetahui bahwa pesan yang dibawa oleh Petrus dan yang lainnya benar-benar berasal dari Allah. Pelayanan Yesus diiringi dengan berbagai tanda-tanda dan mukjizat. Apakah tujuan dan mukjizat yang dilakukannya? Di Yohanes 10 ayat 37-38, saat Yesus akan dilempari batu oleh orang Yahudi karena dianggap menghujat Allah, Dia berkata, "Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa." Seperti dalam Perjanjian Lama, tujuan dari mukjizat Yesus adalah untuk membuktikan campur tangan Allah atas utusannya. Saat orang Farisi meminta kepada Yesus mengenai tanda-tanda, Yesus berkata, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus." Yesus menegaskan bahwa tujuan tanda-tanda adalah agar orang-orang menerima pesan Allah dan bertobat. Demikian juga dalam Yohanes 4 ayat 48. Yesus berkata kepada pegawai istana, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Tanda-tanda memang membantu orang yang bergumul untuk percaya.
namun fokusnya adalah menerima pesan keselamatan dari Kristus. Pesan keselamatan ini ditekankan oleh Paulus dalam 1 Korintus 1 ayat 21-23. Oleh karena dunia, dalam hikmat Allah, tidak mengenal Allah oleh hikmat-Nya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tanda-tanda memiliki tujuan tersendiri, namun mereka dimaksudkan untuk akhir yang lebih besar, yaitu menerima keselamatan melalui firman Allah. Di 1 Korintus 14 ayat 22, Paulus menyatakan dengan jelas bahwa karunia bahasa roh adalah tanda, bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Allah memakai tanda-tanda mukjizat, seperti berbahasa roh, untuk meyakinkan orang yang tidak percaya kalau pengajaran Kristus adalah kebenaran. Namun, seperti yang ditunjukkan konteks sebelumnya, tujuan yang lebih penting dari tanda-tanda ini adalah demi mendukung pemberitaan Injil itu sendiri. Hal yang sering dilupakan dalam diskusi mengenai tanda-tanda dan mukjizat adalah waktu dan penempatannya di dalam Alkitab, berbeda dengan apa yang diyakini kebanyakan orang. Orang-orang dalam Alkitab tidak melihat mukjizat terus-menerus. Kenyataannya, mukjizat dalam Alkitab umumnya terjadi pada peristiwa tertentu saat Allah berurusan dengan manusia, keluarnya bangsa Israel dari Mesir dan masuknya mereka ke tanah perjanjian disertai dengan banyak mukjizat. Namun, setelahnya tidak ada mukjizat lagi yang terjadi. Pada tahun-tahun terakhir zaman raja-raja, saat Allah akan menempatkan orang Israel dalam pengasingan, Dia memakai beberapa nabi untuk melakukan mukjizat. Pada zaman Yesus, Dia melakukan mukjizat. Pada masa awal para rasul, mereka juga melakukan mukjizat. Tetapi, di luar periode itu, kita tidak banyak melihat tanda-tanda atau mukjizat dalam Alkitab. Mayoritas orang-orang yang hidup pada masa Alkitab tidak pernah menyaksikan sendiri terjadinya mukjizat dan tanda-tanda. Mereka harus hidup dengan mengimani apa yang telah Allah nyatakan kepada mereka. Pada masa gereja mula-mula, tanda-tanda dan mukjizat biasanya terjadi pada Injil pertama kali diberitakan kepada orang-orang. Pada hari Pentakosta, kita membaca bahwa, waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Untuk orang-orang Yahudi inilah, yang dibesarkan di negara lain dan berbicara dengan bahasa asing, karunia berbahasa roh pertama kali diturunkan. Mereka mengakui bahwa mereka mendengar dalam bahasa ibu mereka mengenai pekerjaan Allah yang luar biasa, dan Petrus mengatakan bahwa respon terbaik adalah dengan bertobat dari dosa-dosa mereka. Saat Injil mulai diberitakan di antara orang Samaria, Filipus juga melakukan tanda-tanda dan mukjizat. Sekali lagi, saat Petrus dikirim kepada Kornelius, seorang kafir, Allah melakukan mukjizat untuk membuktikan karyanya. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus, tercengang-cengang, karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga, sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Saat para rasul bertanya kepada Petrus,
Dia mengatakan hal ini sebagai bukti dari pimpinan Allah, sehingga mereka semua memuliakan Allah dan berkata, "Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup." Dalam setiap hal, tanda-tanda karunia merupakan pembuktian dari pesan Allah dan utusannya, dengan tujuan supaya orang-orang akan mendengar dan percaya. Saat pesan sudah tersampaikan, maka tanda-tanda akan lenyap. Kita tidak memerlukan mukjizat-mukjizat tersebut terulang dalam kehidupan masa kini. Namun, kita perlu untuk menerima Injil yang sama. Doa saya menyertai saudara sekalian. Mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Silahkan subscribe akun YouTube kami, gratis, dan bagikan renungan ini. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami.
Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan dan berkat-berkat yang baru, Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.